Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel IBMU, ikutan belajar matematika yuk. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang fungsi eksponensial. Kali ini kita akan membahas tentang menggambar grafik fungsi eksponensial. Baik, sebelum kita memulai pembahasan pada video kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh mendapatkan keberkahan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Baik, kita akan memasuki sesi 1. Sebelum kita membahas tentang menggambar grafik fungsi eksponensial, kita akan mengawali pembahasan kali ini dengan menghadirkan 3 soal sebagai latihan dan untuk mengukur penguasaan konsep terhadap pembahasan pada video sebelumnya, yaitu tentang sifat-sifat eksponensial. Soal yang ditampilkan ini berjenjang mulai dari kategori mudah, sedang, dan sulit. Silakan mencoba mengerjakan soal berikut ini satu persatu dengan durasi waktu yang berbeda, disesuaikan dengan bobot soal masing-masing. Soal yang pertama ini berpoin 10 dengan kategori mudah. Silakan mengerjakan soal ini dengan durasi waktu 60 detik. Baik, itu dia soal pertama untuk kategori mudah. Kita akan melanjutkan untuk soal yang kedua berikut ini dengan poin 20. Silakan mengerjakan soal nomor 2 dengan durasi waktu 100 detik.
Tampaknya tipe soalnya mulai menanjak, dan untuk soal yang ketiga berikut ini dengan kategori cukup sulit, silakan mengerjakan soal nomor 3 untuk poin 30 dengan durasi waktu 5 menit.
Baik, 3 soal sudah ditampilkan sebagai uji pemahaman terhadap materi sebelumnya tentang sifat-sifat eksponensial. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas ketiga soal tersebut satu demi satu dengan langkah yang insya Allah mudah dipahami. Tetapi sebelum membahas ketiga soal tersebut, berikut ini adalah agenda pada pembahasan video kali ini tentang fungsi eksponensial. Yang pertama kita akan mereview tentang materi sifat-sifat eksponensial, yaitu mulai dari eksponen bilangan asli, bilangan bulat, dan bilangan rasional. Kemudian agenda yang kedua adalah tentang uji pemahaman. Tadi sudah ditampilkan untuk soal sebagai uji pemahaman terkait sifat-sifat eksponensial. Nah, untuk agenda utama pada video kali ini yaitu menggambar grafik fungsi eksponensial. Insya Allah untuk pembahasan selanjutnya kita akan lanjut ke persamaan eksponensial dengan cara mencermati grafik fungsi eksponensial yang sudah dipelajari. Nah, itu untuk agenda pada pembahasan video kali ini. Berikut ini akan ditampilkan review pembahasan pada video sebelumnya tentang sifat-sifat eksponensial. Tentu pembahasannya ada pada video sebelumnya tentang sifat-sifat eksponensial. Berikut ini hanya ulasan sekilas tentang sifat-sifat eksponensial. Bagi yang ingin mendapatkan pembahasannya pada sifat-sifat eksponensial, silakan menyimaknya dengan menonton kembali di video sebelumnya tentang sifat-sifat eksponensial. Baik, kita akan menayangkan sekilas tentang review materi sifat-sifat eksponensial berikut ini. Nah, itu dia untuk ulasan sekilas tentang materi sebelumnya, yaitu tentang sifat-sifat eksponensial. Berikutnya kita akan memasuki agenda yang kedua tentang mengerjakan soal tantangan yang sudah kita tampilkan di depan. Kita akan membahasnya satu demi satu dari soal tersebut berikut ini. Kita akan melihat soal nomor 1. Nah, ini soal nomor 1, diketahui A sama dengan 27 dan B sama dengan 32. Maka nilai dari A pangkat 2/3 dikurangi B pangkat 2/5 sama dengan. Nah, jawabannya ada di sebelah kanan. Kita akan mengubah untuk A-nya, yaitu sama dengan 27 dan B sama dengan 32 ke bentuk perpangkatan. Dan tentu disesuaikan pengubahannya dengan penyebut dari pangkat pada soal. Nah, ini penyebut pangkat pada soal. Untuk A, penyebut dari pangkat, ya, penyebut dari pangkat yaitu 3. Dan B, penyebut dari pangkatnya adalah 5. Maka kita akan mengubahnya ke bentuk itu. A sama dengan 3 pangkat 3. Nah, ini karena penyebut dari pangkatnya adalah 3, sehingga kita mengubahnya ke bentuk 3 pangkat 3. Dan B, karena penyebutnya dari pangkat adalah 5, maka kita mengubahnya ke bentuk 2 pangkat 5, sehingga A pangkat 2/3 dikurangi B pangkat 2/5 sama dengan
Nah ini dia 3 pangkat 3 dipangkatkan 2/3. Dikurangi 2 pangkat 5 kemudian dipangkatkan 2/5. Maka hasilnya adalah pangkat yang di dalam bisa dikalikan keluar sehingga hasilnya menjadi 3 pangkat 2, 9 dan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Nah, cukup mudah bukan untuk soal nomor 1 dengan kategori mudah, tentu dengan segera kita dapat menentukan solusi dari persamaan tersebut. Kita akan lanjut ke soal yang kedua berikut ini. Nah, soal yang kedua, bentuk sederhana dari 2 pangkat n plus 4 dikurangi 2 kali 2 pangkat n. Kemudian dibagi dengan penyebutnya 2 kali dalam kurung 2 pangkat n plus 3 sama dengan. Nah, di sini jawabannya penguasaan atas sifat-sifat eksponensial ini mutlak diperlukan untuk dapat menyelesaikan soal ini. Artinya, kunci utama untuk menyelesaikan soal kedua ini adalah menguasai tentang sifat-sifat eksponensial dengan baik. Kita akan melihat jawabannya. Nah, ini dia untuk jawabannya. Maka soal tersebut kita akan mengubahnya dengan cara, nah ini ada perkalian 2 ya. Nah, seperti sifat-sifat eksponensial, maka 2 di sini bisa dikeluarkan ya. Jadi 2 dalam kurung 2 pangkat n plus 3. Kenapa n menjadi n plus 3? Karena 2 kali 2 pangkat n plus 3 itu hasilnya adalah 2 pangkat n plus 4. Kemudian, nah yang ini bentuk yang sebelah kanan ini adalah 2 kali 2 pangkat n. Jadi 2-nya dikeluarkan. Nah, bentuknya menjadi seperti ini. Kemudian yang bawah ini tetap ya. Nah, jadi tujuan kita adalah menghilangkan bilangan 2 yang berada di penyebut. Nah, maka hasilnya adalah, nah ini 2 bagi 2 habis sehingga tersisa 2 pangkat n plus 3 dikurangi 2 pangkat n dibagi 2 pangkat n plus 3. Kemudian seperti langkah sebelumnya 2 pangkat n-nya kita keluarkan ya. Menjadi dalam kurung 2 pangkat 3 karena 2 pangkat n dikalikan 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat n plus 3. Kemudian yang di dalam ini 1 karena 2 pangkat n dikalikan 1 sama dengan 2 pangkat n. Kemudian yang bawah kita uraikan dengan sifat eksponensial perkalian yaitu 2 pangkat n dikalikan 2 pangkat 3 maka hasilnya adalah 2 pangkat n plus 3. Maka 2 pangkat n kita bisa membaginya sehingga hasilnya 1 atau hilang ya. Sehingga hasilnya menjadi 7/8. Artinya 8 diperoleh dari 2 pangkat 3 dikurangi 1 sehingga hasilnya 7. Kemudian yang penyebutnya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi solusi dari soal nomor 2 adalah 7/8. Nah, di sini memang diperlukan untuk penguasaan konsep terkait sifat-sifat eksponensial untuk dapat mengerjakan soal nomor 2 ini. Untuk itu, silakan diulang-ulang tentang penguasaan sifat-sifat eksponensial. Berikutnya kita akan melihat soal nomor 3 dengan kategori cukup sulit untuk dikerjakan dan biasanya tidak segera untuk mendapatkan solusinya. Kita memerlukan beberapa waktu untuk bisa mengerjakan soal tipe 3 ini. Misalkan A sama dengan akar pangkat 2020 dari 2020. Maka nilai dari A pangkat A, kemudian dipangkatkan A lagi, kemudian dipangkatkan A lagi, dan seterusnya. Ini kalau kita perhatikan soalnya dari bilangan pokok yang pertama sampai pangkat terakhir ini berjumlah 2021 faktor. Artinya jumlahnya adalah 2021A. Jadi sebanyak 2021A. Nah, penguasaan atas sifat-sifat eksponensial ini mutlak diperlukan
untuk dapat menyelesaikan soal nomor 3 ini. Nah, di sini kita beri petunjuk untuk pengerjaannya dengan menggunakan sifat eksponensial, yaitu A pangkat M, kemudian dipangkatkan lagi N, maka hasilnya adalah A pangkat M dikalikan N. Jadi pangkat yang di dalam itu bisa dikalikan keluar. Jadi sekali lagi sifatnya adalah A pangkat M, kemudian bilangan yang di dalam ini dipangkatkan lagi N, maka hasilnya adalah A pangkat, nah pangkatnya dikalikan M dikalikan N. Baik, kita akan melihat jawabannya sebagai berikut. Nah, di sini kita memberikan tips untuk mengerjakan soal nomor 3 ini, yaitu dengan cara cukup memperhatikan pangkat. Ya, memperhatikan pangkat dari soal tersebut. Jika kita perhatikan pangkatnya, yaitu A dipangkatkan A, dipangkatkan A, dan seterusnya, maka kita bisa melihatnya sebagai perkalian dari A kali A kali A dan seterusnya sebanyak 2020 faktor. Sekali lagi, karena yang diperhatikan hanya pangkatnya saja, maka jumlah faktornya sebanyak 2020 faktor. Maka kita memperoleh hasilnya, kita mengubahnya akar 2020 dari 2020 menjadi perpangkatan 1 per. Yaitu 2020 kita ubah akarnya menjadi 1 per 2020. Sehingga A-nya dapat kita tuliskan sebagai 2020 pangkat 1 per 2020. Kemudian dikalikan dengan A dan seterusnya. Jadi dikalikan bilangan yang sama. Maka hasilnya adalah, nah ini pangkatnya dijumlahkan karena bentuknya perkalian. A kali A dan seterusnya, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan. Atau bisa juga dengan cara menuliskannya A kali A dan seterusnya sebanyak 2020 faktor, itu dapat dituliskan sebagai A pangkat 2020. Nah, penjelasannya kita lanjutkan. Jadi 1 per 2020 ditambah 1 per 2020 dan seterusnya, ditambahkan 1 per 2020, ini sebanyak 2020, sehingga jumlahnya adalah 1 tambah 1 karena penyebutnya sudah sama, ya 1 tambah 1 tambah 1 dan seterusnya sebanyak 2020. Maka hasilnya adalah 2020. Nah, ini pangkatnya menjadi jumlahnya adalah 2020 per penyebutnya 2020. Maka hasilnya adalah 2020 karena 2020 pangkat 1 adalah 2020. Nah, ternyata soalnya belum selesai. Nah, itu baru mengerjakan pangkatnya saja. Kita sudah menyederhanakan dari pangkat soal tersebut. Ternyata soalnya belum selesai. Setelah menghitung operasi pada pangkat, maka kita menyelesaikannya untuk bilangan pokok yang pertama, yaitu A yang berwarna merah. Ya. Karena pangkatnya kita sudah mengetahui hasilnya, yaitu 2020, maka soalnya menjadi A pangkat, dipangkatkan A dan seterusnya, maka hasilnya adalah A pangkat 2020. A-nya sendiri di awal kita mengetahui bahwa A-nya adalah akar 2020 dari 2020, kemudian kita pangkatkan menjadi 2020, sehingga hasilnya tentu menjadi 2020. Nah, ini ternyata sama dengan hasil yang diperoleh pada pangkat. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa jawaban untuk soal ketiga adalah 2020. Nah, ini tipe soal yang cukup sulit untuk dikerjakan. Artinya kita memerlukan waktu yang lumayan cukup lama untuk mengerjakannya. Tidak secepat nomor 1 dan nomor 2. Nah, soal-soal tipe seperti ini bagus untuk disajikan kepada siswa untuk mengetahui sejauh mana penguasaan konsep siswa terkait materi yang dipelajari. Baik, itu dia 3 soal yang sudah kita tampilkan. Berikutnya kita akan memasuki pembahasan utama pada video kali ini.
Baik, agenda utama untuk pembahasan video kali ini adalah tentang menggambar grafik fungsi eksponensial. Sebelumnya kita perhatikan terkait fenomena yang melanda dunia akhir-akhir ini. Sudah sekitar 7 bulan kita mengalami wabah pandemi COVID-19. Kita berdoa semoga dihindarkan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala terkait wabah COVID-19 ini. Menurut para ahli, setelah mengamati perkembangan dari wabah COVID-19 ini, ternyata para ahli, khususnya ahli matematika, mengamati pertumbuhan dari wabah COVID-19 ini menyerupai grafik fungsi eksponensial. Artinya kalau kita perhatikan di sini perkembangannya antara waktu atau hari yang dilalui dengan kecepatan penyebaran virus ini. Nah, ini penyebarannya lebih cepat dibandingkan waktu. Jadi setiap harinya ini pertumbuhan atau penyebaran dari virus ini cukup pesat. Untuk itu kita senantiasa waspada dan menerapkan protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Nah, itu upaya kita untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggambar grafik fungsi eksponensial. Berikut ini ditampilkan untuk pengantar materi dalam pembahasan fungsi eksponensial. Misalkan diketahui bilangan real A ini lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Untuk setiap bilangan rasional X, kita dapat menentukan dengan tunggal atau dengan tepat bilangan real A pangkat X, sehingga dapat didefinisikan suatu fungsi, yaitu f. Nah, ini fungsi f memetakan x ke A pangkat x, atau kita menuliskannya sebagai fx sama dengan A pangkat x, yaitu memetakan setiap bilangan rasional x ke perpangkatan dari A. Nah, muncul pertanyaan di sini, silakan kemukakan alasan mengapa A sama dengan 1 ini tidak termasuk bilangan pokok yang disebutkan di atas. Di sini ada syarat A tidak sama dengan 1. Nah, mengapa A tidak boleh sama dengan 1? Baik, kita akan melihat bagaimana cara menggambar grafik fungsi eksponensial berikut ini. Nah, sebagai ilustrasi dari fungsi eksponensial dengan daerah asal Q, ya, himpunan bilangan rasional, kita ambil sebagai contoh untuk A sama dengan 2. Ya, jadi A-nya positif dan tidak sama dengan 1, maka kita mengambil A-nya sama dengan 2. Sehingga kita menuliskan sebagai F, ini memetakan X sebagai bilangan rasional ke perpangkatan dari 2 pangkat X. Fungsi eksponen tersebut ini dapat diperluas untuk semua bilangan real X. Daerah asal fungsi itu adalah himpunan bilangan real positif. Baik, kita akan mengawali untuk menggambar grafik fungsi eksponensial berikut ini dengan cara melengkapi tabel. Nah, untuk kemudahan, kita akan mengawali dengan X merupakan bilangan bulat, yaitu negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Nah, silakan mengisi untuk daerah hasil atau range dari daerah asal atau domain dari fungsi fx sama dengan 2 pangkat x, yaitu negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Nah, silakan misalkan contohnya X-nya negatif 2, maka F negatif 2, di sini dituliskan F negatif 2 sama dengan 2 pangkat negatif 2. Maka sama dengan 1 per 2 pangkat 2 sama dengan 1 per 4. Nah, di sini kita menuliskan sebagai hasilnya adalah 1 per 4. Nah, silakan untuk melengkapinya untuk kolom-kolom berikutnya. Setelah melengkapi tabel,
Gambarkan grafik fungsi f(x) sama dengan 2 pangkat x pada bidang kartesius. Nah, ini bidang kartesiusnya. Silakan menentukan x-nya adalah negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Nah, silakan di sumbu x menentukan untuk daerah asal atau domain. Diawali dengan bilangan bulat negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Kemudian hasilnya untuk daerah asal, yaitu silakan dituliskan di sumbu Y. Sebagai ilustrasi, silakan perhatikan simulasi berikut ini menggunakan Microsoft Mathematic. Nah, itu dia untuk ilustrasi dari grafik fungsi f(x) sama dengan 2 pangkat x. Berikutnya, khusus bagi siswa yang mengikuti pembelajaran saya, sebagai penilaian dari keterampilan, silakan mengerjakan tugas berikut ini. Buatlah tabel dan gambarkan pada bidang kartesius grafik dari fungsi berikut ini. Silakan fotokan hasil aktivitas hari ini berupa grafik fungsi eksponensial dari fungsi f(x) sama dengan 1/2 pangkat x dan f(x) sama dengan 2 pangkat x dikurangi 1. Upload hasil karya terbaik kalian ke Google Classroom. Baik, selamat mengerjakan dan semoga berhasil. Baik, cukup sekian video pembelajaran matematika tentang menggambar grafik fungsi eksponensial pada kesempatan kali ini. Jika dirasa video pembelajaran ini bermanfaat, silakan bagikan ke teman-teman ya, dengan cara like, share, and subscribe. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.